Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya. Salam kebajikan Rahayu. Selamat datang di channel Penerus Pejuang, sebuah channel untuk mengartikulasikan pemikiran dan sikap yang merdeka, yang dilandasi oleh nilai-nilai demokrasi, keadilan, dan keterbukaan yang bertanggung jawab. Teman-teman, pada akhirnya kebenaran akan menemukan jalannya sendiri. Yang benar tetaplah benar, yang salah tetaplah salah, yang hak tetaplah hak, yang batil tetaplah batil. Sangat membahagiakan bagi negeri ini bahwa pagi ini ada kabar tersiar Roy Suryo dan Tifa telah ditangkap oleh pihak Polda Metro Jaya. Hal ini dikuatkan oleh pemberitaan CNN pagi hari ini juga dari laman media sosial milik Tifa sendiri. Dalam media CNN yang baru saja beberapa menit yang lalu disebutkan bahwa hal itu sudah dikonfirmasi oleh Petrus Celestinus, salah satu pengacara Roy Suryo yang juga merupakan pengacara dari kelompok Bon Jovi. Dia mengatakan bahwa dia telah dikabari istri Roy Suryo bahwa Roy Suryo telah ditangkap. Begitupun halnya dengan Tifa, dia telah ditangkap di apartemennya pagi tadi. Di laman media sosialnya yaitu di Facebook, Tifa justru mengunggah sebuah foto bahwa dia sedang menghadapi sidang promosi dokter di UI dengan dikawal oleh beberapa polisi wanita. Nanti di akhir video akan saya sertakan. Ini sungguh membahagiakan bagi kami, keluarga besar Universitas Gadjah Mada, keluarga besar alumni Universitas Gadjah Mada atau Kagama, dan juga tentunya keluarga besar Bapak Insinyur Haji Joko Widodo itu sendiri. Bagaimanapun kami selama 1 tahun ini telah menjadi korban semuanya. Selama 1 tahun ini kami menjadi korban kebrutalan dari 3 orang, yaitu Roy, Rismond, dan Tifa. Walaupun Rismond sekarang sudah menyatakan diri keluar dari kelompok mereka setelah mendapatkan SP3 melalui proses restoratif justice. Tapi itu faktanya dulu mereka bertiga itulah yang memporak-porandakan UGM, menghancurkan nama baik UGM, marwah UGM, juga menyeret-nyeret kami dari keluarga alumni Gadjah Mada. 1 tahun ini benar-benar melelahkan. Tapi kami tidak akan berhenti dalam perjuangan untuk menegakkan kebenaran, untuk membela alma mater kami, untuk membela guru-guru kami, dan juga membela para teman-teman alumni kami. Walaupun 2 orang dedengkot penuduh ijazah palsu itu sudah ditangkap oleh Polda Metro Jaya, namun kiranya perjuangan untuk menegakkan kebenaran baru saja dimulai. Kita tahu bahwa gerombolan mereka teramatlah banyak dan terkoordinasi dengan baik. Mereka membagi dirinya dalam beberapa klaster. Juga para penasihat hukumnya itu saya lihat juga mereka memiliki fighting spirit yang sangat tinggi. Ini tentunya akan butuh effort yang lebih besar dari para penasihat hukum dari Pak Jokowi dan juga para pejuang kebenaran yang melakukan kontra narasi dalam 1 tahun ini. Kita tidak akan berhenti sampai ada putusan hukum yang inkrah. Bahkan kita tidak akan berhenti sampai mereka mendapatkan hukuman yang setimpal. Jangan sampai setelah mereka mendapatkan vonis dari hakim, kemudian ada campur tangan dengan membebaskan mereka dalam skema-skema yang lain, misalkan amnesti dan lain sebagainya. Ini juga patut kita kawal terus. Jangan sampai orang yang sudah membuat polarisasi negeri ini dalam 1 tahun belakangan ini juga merusak nama baik berbagai institusi dan lembaga negara akan mendapatkan keringanan hukuman, bahkan mungkin kemudian mendapatkan pelepasan hukuman. Ini jangan sampai. Walaupun kita juga tidak begitu berharap mereka mendapatkan hukuman yang berat, tapi tidak-tidaknya dengan adanya hukuman pidana akan membuat yang lainnya berpikir ulang untuk mengikuti jejak mereka di kemudian hari. Politik jangan sampai dikotori oleh hal-hal yang ecek-ecek dan hina-dina seperti itu. Politik harus kembali ke tracknya yang benar, yaitu cara untuk mencari kesejahteraan rakyat dengan jalan yang baik, dengan jalan yang halal. Ini menjadi catatan sejarah bangsa Indonesia bahwa dalam sejarah perjalanan demokrasi kita ada suatu fragmen yang penuh dengan
politik kotor, yaitu mereka ingin membunuh karakter lawan politiknya atau yang diposisikan sebagai lawan politiknya dengan jumlah fitnah yang dilakukan secara terstruktur, sistematif, dan masif. Kita tidak boleh lagi membiarkan adanya fitnah-fitnah, hoax, disinformasi, ujaran kebencian dalam dunia politik kita, bahkan dalam dunia digital kita. Kalau kita memang bertekad di tahun 2045 akan mencapai Indonesia emas, maka hal-hal seperti itu hendaknya kita reduksir dari sekarang. Oleh sebab itu, para tersangka penuduh ijazah palsu itu menjadi presiden untuk kita memperbaiki dunia perpolitikan kita. Jangan sampai dunia perpolitikan kita akan menghalalkan segala cara untuk mencapai tujuannya. Ini jangan sampai. Ini benar-benar fragmen terburuk sepanjang Indonesia merdeka. Tidak boleh terjadi lagi. Untuk itu dari kami para pejuang kebenaran yang melakukan kontra narasi terhadap para penuduh ijazah palsu dan gerombolannya tidak akan berhenti walaupun hari ini mereka sudah ditahan. Perjuangan kita masih panjang. Gerombolan mereka yang masih di luaran terlalu amat banyak. Ini yang mesti kita luruskan, ini yang mesti kita lawan, yaitu penciptaan hoax-hoax yang baru, penciptaan ujaran kebencian yang baru, penciptaan disinformasi yang baru, dan juga fitnah-fitnah yang baru. Kita akan kawal terus hingga nanti ada keputusan inkrah terhadap para tersangka, dan juga kita akan kawal terus jangan sampai mereka nanti akan mendapatkan suatu dispensasi dalam wujud misalkan amnesti dan lain sebagainya. Ini jangan sampai. Walaupun kita juga tidak begitu berharap mereka akan dihukum berat, tapi setidak-tidaknya dengan adanya hukuman pemenjaraan bagi para tersangka nantinya, ini akan menjadi presiden baik bagi bangsa Indonesia untuk menuju politik yang lebih bersih dan lebih bermoral. Demikian video singkat saya kali ini, mudah-mudahan menjadikan kita bangsa yang lebih beradab ke depannya. Mohon maaf bila ada kata-kata yang salah, tetap semangat dan salam merdeka.